Ya, selamat datang semuanya, selamat datang. Selamat datang. Kayak baru datang gitu Iya. dari tempat apa. Jadi hari ini kita mau mulai satu acara baru di KMM Jakarta, yaitu ngobrol bareng Media Ministry. Nah, di sini kita mau bahas tentang beberapa peralatan yang kita pakai di media kita yang ada di Jakarta. Jadi untuk kali ini, episode hari ini kita mau ngobrol tentang kamera yang kita pakai. Mungkin Kamera apa? oh iya, ingat kamera, ingat perkenalan. Kenalin dulu, nama saya Sony. Saya Lukas. Nah, kita dari K Media Ministry Jakarta. Nah, di sini kita lanjut lagi ya, mau ngobrolin tentang kamera kita, yang kebetulan kamera ini namanya mirip-mirip sama saya. Namanya Kamera Sony. Sony ya. Sony. Sony tipe apa? Untuk tipe kamera Sony ini sendiri adalah Sony PD170. Oke ya. Tipe Sony 170 ini adalah kamera yang kita pakai sebelum kita pakai ilmu hitam. Ilmu hitam. Serem banget. Iya, kita tertarik dengan ilmu hitam. Nah, untuk kamera PD170 ini, ya kita tahu semua lah. Kita punya pengalamannya masing-masing. Dulu kita nge-record harus masih pakai mini DV gitu kan. Ya. Terus mau capture harus pakai alat capture sendiri. Terus harus kayak pokoknya luar biasa Ribet banget lah, ya. ribet. Dan waktu itu mikir, aduh kapan ya ada kamera bisa pakai memori gitu kan. Akhirnya terwujud Iya. impiannya. Nah, kamera PD170 ini sebenarnya punya banyak fitur, cuman untuk saat ini udah sangat amat ya kalau bisa dibilang tertinggal, karena kita udah masuk 4K, udah masuk 8K, bahkan sekarang ada 12K. Nah, untuk ini sendiri mungkin mentok-mentok ya di HD ready kali ya. Dan kalaupun mau pakai memori, dia disediain ada memori, tapi biasanya untuk foto aja. Dia Pro Stick Duo. Memori Pro bisa Stick buat Duo. foto juga ya. Iya, jadi kalau lagi iseng dia cekrek gitu, tinggal pencet sini scrollingnya. Multifungsi. Iya, dan di sini juga udah built-in ND filter. Jadi kalau misal kayak teman-teman kayak syuting di luar segala macam, ini sangat membantu ND filter ini. Nah, mungkin bagi yang masih awam nih, ND filter itu apa? Nah, ND filter itu sendiri ya adalah kayak kita biar menyaring cahaya. Biar cahaya yang masuk ke sensor itu nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi kayak sinar matahari kayak jadi nggak terlalu overexpose atau gimana, ini udah ada filternya. Jadi fungsinya seperti kacamata hitam gitu ya. Betul sekali. Iya. Terus, Nah, fitur lainnya dari PD170 ya? ya, kalau dari fitur ini sendiri yang paling menyenangkan ya, dia bisa autofocus, walaupun di ilmu hitam bisa, cuman agak lama. Terus juga kita bisa ngatur juga kayak audionya di sebelah sini. Cuman ya masih nggak selengkap kayak kamera-kamera yang sekarang udah ada. Dan untuk outputnya sendiri kita harus pakai converter dari sini masuk ke RCA, dan dari RCA masuk ke SDI untuk kita bisa pindahin ke kita bisa olah di medianya. RCA itu apa? RCA itu kalau buat saya itu kabel merah, kuning, putih. Kamera itu ya, kabel yang 3 warna itu 3 yang warna. biasa ada di TV-TV itu ya. Iya betul. Nah, gitu. Nah, sekarang mungkin udah lah ya untuk bahas yang kamera lawas ini lah. Aku mau nanya-nanya nih tentang ilmu hitam ini sama Lukas. Ini gimana nih? Ilmu hitam. Gantian nih. Oke, kita di sini pakainya kamera Ursa Mini dari keluaran Blackmagic. Nah, di sini kami beda dengan Sony tadi. Di sini tuh lensanya bisa kita ganti-ganti. Nah, di sini tutupnya. Nah, ini bisa kita buka. Ya. Kebetulan kita pakai yang mountingnya EF ya. EF atau yang biasa digunakan di Canon. Ya. Jadi waktu keluaran produk itu ada 2 jenis ya. Satunya EF, satunya PL kalau nggak salah. Nah, terus di sini udah
resolusinya udah 4K. Asik, Wah, 4K asik ya. Asik ya. Cuma TV saya belum 4K di rumah. Nah, beda dengan Sony tadi, kalau di sini recordnya udah pakai memori. Nah, ini memorinya namanya CFast seperti ini. Beda dengan CF biasa, dia CFast. Kelebihannya apa? Cepat. Fast itu cepat. Jadi memang standarnya untuk record yang untuk 4K gitu ya. Iya. High definition. Nah, di sini ada 2 lubang memori. Terus di sini layarnya juga udah besar banget. Di sini beda dengan Sony tadi kecil. Iya, ini mungkin bisa dibandingin dikit ya. Nah, Ini udah layarnya besar banget. gede mini. Terus di sini sayangnya nggak ada viewfinder. Kalau di Sony Sini ada. ada. Jadi kita pengoperasian semua di sini di layar ini. Nah, menu-menunya di sini ada iris, fokus, terus di sini ada tombol fungsi 1, fungsi 2, ini custom, bisa di custom. Terus ini ada tombol record, ini ada forward, play, and backward gitu. Terus masuk ke dalam. Nah, ini layarnya bisa sampai seperti ini, ke bawah juga bisa diputar-putar. Cuma belum bisa muter sampai ke depan gitu ya. Nah, bedanya dengan Sony tadi, kalau Sony tadi kan belum ada built-in mic-nya. Iya. Nah, di sini udah ada built-in mic-nya. Jadi kita record udah nggak ribet lah. Kalau misalkan di luar, di sini udah ada built-in mic-nya, terus ini ada handle-nya, pegangannya di sini. Ini handle-nya cuman ini ya, apa namanya? Dijual terpisah. Dijual terpisah. Semua aksesorisnya dijual terpisah. Jadi benar-benar waktu pas datang itu cuman body doang, bahkan yang tempelan untuk V1 yang di belakang ini pun dia juga harus kita beli aksesoris sendiri gitu. Jadi awal cuman ada colokan power doang. Iya. Minimalis. Iya. Nah, untuk mic outputnya sendiri tuh bisa ada 2 ya tambahannya ya? Iya. Output tambahannya kita bisa pakai mikrofon Iya. tambahan, Sama pakai kayak di 2. Sony juga ada 2 di sini. Terus pengaturannya juga ada di sini di dalam. Nah, di sini ada tuasnya ini buat putar-putar. Iya. 2. Nah, seperti Nah, itu. tadi ngomong-ngomong soal memori CFast ini ya. Memori CFast ini nggak bisa ya kita capture langsung dari kamera ke komputer, itu nggak bisa ya, harus pakai cartridge khusus. cartridge khusus, Nah. bukan CF biasa ya. Iya. Dan kalau di Indonesia ini cukup lumayan mahal. Harganya lumayan. Apalagi yang ini ya, dengan memori ini harap berhati-hati karena ini cukup mahal. Pengalaman ya. Pengalaman ini cukup mahal ini. Jadi harap berhati-hati. Oke. Terus juga ini lensanya kita pakainya Tamron. Ada beberapa sih. Ada yang ini yang wide. Nah, ini yang wide. Terus ada yang tele dan lain sebagainya. Terus enaknya ini dia karena udah cinema, jadi tone colornya juga tone color cinema. Kalau nggak salah ada 2 mode itu, cinema sama apa ya? Cinema sama video. Oh, Kalau iya. video itu warnanya dia itu lebih terang. Kalau cinema itu dia lebih ke flat Oke. gitu. Jadi Nah. beda dengan Sony, karakter sensornya juga beda. Yang ini udah full frame, yang itu masih APS-C. CCD. Dia Nah. CCD sensor katanya. Beda. Udah beda. Nah, full frame itu dia udah full size lah. Udah full 3,5 size. mm ya. Oke. Gitu. Nah, tapi aku dengar-dengar nih untuk kamera ilmu hitam ini atau black magic ini itu punya kelemahan, yaitu untuk kita syuting tuh di low light. Benar nggak sih? Iya. Kalau dia low light itu noise-nya tinggi banget dan hasilnya pun kurang bagus. Jadi memang kelemahan dari Blackmagic ini adalah low light-nya. Gitu. Oke, dan mentok ISO-nya juga cuma di 800 ya? Iya, 800 pun udah jelek banget lah.
Iya. Biasa kita juga pakainya cuma di 400 pentok. Iya. Gitu. Dan keunggulannya lagi nih di Blackmagic, aku juga sempat kemarin baca-baca juga itu kayak, dan kita udah nyobain juga itu di shutter angle-nya itu enak banget, global shutter lah kalau aku udah bilang ini. Jadi kayak untuk motion blur-nya segala macam itu sangat amat jarang lah di Blackmagic Iya. ini. Jadi kayak buat teman-teman yang suka kayak kamera yang digila-gilakin atau gimana, itu untuk Blackmagic ini udah enak lah. Iya. Dan juga dia bisa FPS-nya sampai 60 bisa. Oke. Nice juga ya. Nice. Jadi pergerakan itu bisa smooth banget. Iya. Dan untuk kita sendiri di gereja kita itu kita cuman pakai recording, itu formatnya apa ya kalau yang kita pakai? Masih ProRes ya, ProRes untuk HD. Iya, masih ProRes HD. Kita belum pakai 4K. Jadi untuk mastiin juga ya kalau teman-teman, tapi kalau untuk 4K segala macam ini sudah ready. Jadi kayak Udah teman-teman yang penting pastiin kayak kabelnya, SDA-nya segala macam memang support 4K, itu nanti kalau dipakai untuk 4K itu udah enak. Iya. Gitu Terus juga aja. ini beda kayak tadi kan masih pakai RCA yang 3 warna itu kan. Kabel pelangi. Nah, kalau di sini udahnya pakai SDI. Full SDA ya semua Iya, ya. SDI. Jadi udah enak banget. Dia udah Iya. kalau SDI ini bisa support transfer datanya cepat gitu. Iya. Bisa sampai 4K juga udah mampu dia gitu. Iya. Dan untuk bodinya sendiri ini cakep banget sih, aku lihat kokoh, benar-benar kokoh. Iya, bahannya kayak Udah metal campuran terus ada metal plastik campur keras plastik, gitu loh. Iya. Iya. Terus Ya. juga dia ada pendinginnya di sini, Iya. ada kipasnya, ada ventilasinya di atas sini. Dan untuk beratnya ya, ini cukup ringan. Ini udah cukup berat. Berat. Ini berat. Heeh. Jadi tergantung Aksesoris juga ya. Aksesoris juga. Semakin banyak aksesoris, lensanya juga pengaruh. Itu beratnya juga semakin berat. Kalau ini kan emang lensanya udah fix, gitu kan. Jadi kita nggak bisa ganti-ganti. Nah, kalau ini semakin besar lensanya, makin berat. Gitu. Dan untuk hasil gambar mungkin nanti kita juga di akhir video akan kita kasih kayak hasil mentahnya dia, terus kayak yang habis di post production juga ya, yang habis kita edit. Cakep banget untuk warnanya ini sebenarnya, cuman memang untuk Blackmagic ini untuk warna-warna itu kalau mentahnya itu nggak terlalu ngejreng ya. Iya, kontrasnya nggak masih terlalu. kurang, cuman Karena dia kan emang cinema, Iya. kamera untuk cinema. begitu masuk editing enak Bagus. gitu. Yang penting di grading itu udah 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 itu aja lah. Hollywood gitu ya. Hollywood atau Bollywood? Masih. Ya mungkin Holyland lah ya. Aduh. Dan untuk harga juga kamera Blackmagic ini cukup bersaing. Kalau kita kayak lihat di pasaran sekarang itu udah mulai ada Red Komodo, ada Canon juga ngeluarin yang tipe cinema juga, Sony juga ada tipe-tipe yang lain. Tapi pilihan Blackmagic ini cukup bagus sih, dan untuk sistemnya sendiri juga waktu kita bikin di Jakarta ini nggak terlalu makan biaya yang banyak. Karena kalau kita pakai sistem lain mungkin bisa lebih, harganya bisa 2 kali lipat. 2 kali lipat. Tinggal kita paling yang variasi yang kita pakai ya tinggal di lensanya aja, kita mau pakai lensa kayak gimana untuk menghasilkan gambar yang berbeda-beda. Lensa juga pengaruh dengan Iya. kualitas gambar. Dan usahain kalau dalam satu sistem kalau bisa sih satu merek lensa ya. Kalau misal beda-beda takutnya nanti akan ada perbedaan warna juga. Iya. Jadi tempat kita satunya yang white, yang satunya 150 berapa? 300. 150 300 Tamron juga. 300 apa 600? Kayaknya kalau 300 kalau nggak 600. 600. Nanti kita kasih Detailnya lah. Kayaknya kita agak canggung gitu. Maklum episode pertama gitu kita, nggak apa-apa. Nah, nanti kalau buat teman-teman atau siapapun yang pengen sharing-sharing tentang memakai kamera Blackmagic juga bisa komen di bawah ini. Kita bisa sharing satu sama lain juga kayak apa sih plus minusnya Blackmagic ini kan. Atau mungkin ada yang mau join pelayanan nih. Oh iya, bisa. Gimana caranya? Kita bisa nanti kayak hubungi nomor di deskripsi aja ya. Di deskripsi yang di bawah itu. Di deskripsi itu nanti kalau teman-teman yang tertarik pelayanan di media, terutama yang posisinya ada di Jakarta, khususnya Jakarta Barat, bisa join. Sekitaran Jakarta mau join juga nggak apa-apa, mau dari Jogja terbang ke Jakarta tiap hari Minggu juga nggak apa-apa. Kalau di luar negeri, Singapura nih. Wah, Singapura boleh tuh.
Boleh ya. Di Sabtu terbang gitu kan. Atau via online ya. Bisa. Ya. Oke. Dan pastiin juga untuk tripod yang digunakan itu, pastiin tripod itu bisa menampung 2 kali lipat dari beban si kamera sama lensanya tadi. Jadi kita nggak bisa nih bebannya 7 kilo, kita pakai tripod yang memang kuat 7 kilo, itu nggak akan tahan lama. Jadi kita harus pakai tripod yang 2 kali lipat. Ya, karena waktu kan penggunaan juga lama, terus waktu pemakaian tripod kan kameramen nggak sadar Iya. kalau dia nampuk tangan atau apa. Jadi usahakan 2 kali lebih dari kemampuan itu ya. Iya. Tadi ada intermezzo sedikit. Iya. Background kita itu bisa membuka soalnya, Hmm. membuka dan menutup. Paling Pintu itu aja aja. ya buat hari ini. Nanti kita kalau misal mungkin untuk review mendalam ke depan, nanti bisa bareng sama ada yang namanya kayak koordinator kameramen kita, nanti bisa diundang juga ya. Iya. Biar kita tanya-tanya lebih dalam tentang kamera kita ini. Oke, paling itu aja untuk hari ini. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. See you. See you.